Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak Bapak semua yang Bapak cintai karena Allah, dan juga hari ini kembali kita berjumpa melalui video untuk melanjutkan pelajaran kita selanjutnya pada bab selanjutnya, yaitu tentang kejujuran dan keadilan. Jadi kenapa kita perlu mempelajari ini? Anak-anak Bapak mungkin sudah tahu bagaimana kondisi dari negara kita tercinta ini. Sangat sulit mendapatkan orang yang jujur, dan juga sangat sulit mendapatkan orang-orang yang adil. Buktinya apa? Buktinya adalah bagaimana kacaunya keadaan kita saat ini. Bagaimana pemerintahan kita, para pejabat-pejabat kita itu banyak yang tidak jujur, banyak yang tidak adil. Jadi penting untuk kalian pelajari kenapa kita harus berlaku adil, kenapa kita harus berlaku jujur. Itu sangat penting. Lalu apa sih gunanya jujur gitu? Kenapa sih kita harus jujur? Kenapa sih kita harus adil? Nah, kalau begitu Bapak akan paparkan. Pertama, ketika kita setiap kali kita belajar, yang paling penting itu kita kupas minimal satu ayat. Dan yang paling menarik, mungkin tidak ada di buku kalian. Silakan kalian buka Al-Quran. Buka Al-Qurannya, perhatikan surah Al-Ahzab ayat 35. Buka Al-Qurannya, yuk Bapak tunggu semuanya. Bapak tunggu, buka Al-Qurannya. Minimal kalian catat surah Al-Ahzab ayat 35. Bapak bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitita wal qanitat والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Kita lihat, perhatikan. Jadi di sini Allah itu menjelaskan beberapa golongan manusia. Jadi Allah sendiri yang membaginya. Bagaimana Allah membaginya? Yang pertama Allah katakan innal muslimina wal muslimat. Ini umum. Orang-orang laki-laki yang muslim dan perempuan yang muslim. Wal mu'minina wal mu'minat. Ini mulai khusus. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman, ini mulai khusus. Islam itu masih umum. Umum itu bagaimana? Orang yang mengaku Islam banyak kan? Ya. Tapi orang-orang yang beriman itu sedikit. Orang-orang yang benar-benar imannya itu sedikit. Jadi ketika imannya benar, maka benarlah Islamnya. Lalu
wal qanitina wal qanitati. Laki-laki yang taat dan perempuan yang taat. Taat ini maksudnya adalah dia menjaga setiap perintah Allah dan larangannya. Perintah Allah dia laksanakan, larangan Allah dia tinggalkan. Was-shadiqina was-shadiqat. Nah, ini yang masuk pelajaran kita. Laki-laki yang jujur dan perempuan yang jujur. Was-sabirati was-sabirina was-sabirati. Laki-laki yang sabar dan perempuan yang sabar. Wal khashi'ina wal khashi'ati. Laki-laki yang khusyuk dalam salatnya dan perempuan yang khusyuk dalam salatnya. Wal mutasaddiqina. Nah, ini orang-orang yang rajin bersedekah. Wal mutasaddiqati. Nah, ini juga orang-orang yang perempuan yang rajin bersedekah. Was-shaimina. Laki-laki yang rajin puasa. Was-shaimati. Laki-laki perempuan yang rajin berpuasa. Wal hafizina furujahum. Perempuan, ini khusus perempuan. Perempuan yang menjaga kehormatannya. Jadi sebenarnya ini sudah diwanti-wanti oleh Allah mulai dari 14 abad yang lalu. Jadi termasuk perempuan yang beriman itu tandanya adalah dia menjaga kehormatannya. Wal hafizati waz-zakirin. Dan orang-orang yang menjaga banyak berzikir kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum. Allah telah menyediakan. A'addallahu lahum. Allah telah menyediakan untuk mereka maghfiratan, ampunan. Wa ajran azima. Dan ajran, pahala, azima, besar. Jadi untuk orang-orang yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari muslimin, mukminin, orang-orang yang jujur, yang rajin bersedekah, itu Allah sudah menyediakan bagi mereka ampunan, maghfiratan wa ajran azima, dan pahala yang sangat luas, pahala yang sangat besar. Yang menjadi pelajaran kita termasuk di situ. Ada pada surah Al-Ahzab ayat 35, yaitu orang-orang yang jujur. Rasulullah juga pernah bersabda, berlaku jujurlah kalian. Sesungguhnya jujur itu membawa petunjuk pada arah kebaikan. Membawa petunjuk ke arah kebaikan. Dan kebaikan itu membawa kita kepada surga. Nah, di situ mulainya dari jujur. Pernah suatu ketika ada seorang sahabat, orang yang hidup di zaman sahabat, hidup di zamannya Rasulullah, kerjanya mabuk-mabukan, kerjanya berjudi, kerjanya segala hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian dia ingin bertaubat. Jumpa sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya insaf ya Rasulullah, saya ingin bertaubat." Rasulullah gampang aja jawabnya. Kata Rasul, mulai hari ini kamu harus menjadi orang yang jujur. Kata pemuda tadi, itu aja ya Rasulullah? Iya, itu aja, jujur. Oke, kalau gitu saya siap. Lalu pemuda tersebut pergi pulang. Di tengah perjalanan nampak dia perkumpulan orang-orang yang berjudi. Wah, bergetar hatinya pengen ikut judi. Pas mau gabung, teringat pesan Rasulullah, harus jadi orang yang jujur. Dalam hatinya, nanti kalau saya ditanya sama Rasulullah, saya nggak bisa bohong, saya harus jujur. Kalau saya jujur, saya bisa dihukum. Akhirnya batal. Nampak lagi kumpulan orang-orang yang minum khamar, mau gabung, cuman karena takut berbohong kepada Rasulullah, tak jadi. Cuman karena takut berbohong kepada Rasulullah, tak jadi. Jadi jujur itu seperti yang ditunjukkan Rasul tadi, jujur itu menunjukkan kita kepada arah kebaikan. Dan juga kebaikan itulah yang nanti yang akan membawa kita
ke surga. Begitu kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Jadi kalau kita membahas kisah-kisah orang yang jujur itu sungguh sangat banyak. Bagaimana akhirnya kejujuran membawa keberkahan yang sangat luas. Bagaimana akhirnya dengan kejujuran seseorang yang susah menjadi hidup senang. Semuanya dimulai dari kejujuran. Namun sebagaimana kita tahu, jujur ini kan berat. Bapak tahu, jujur adalah hal yang paling berat. Tapi kata guru Bapak, anakku, jujur itu berat. Tapi ada yang lebih berat lagi. Apa itu? Menerima kejujuran. Nah, ini yang berat. Ini yang lebih berat daripada jujur. Coba contoh. Ketika seseorang ghibah membicarakan orang lain, lalu orang itu minta maaf sama kita. Contoh sama Bapak, yaudah maaf ya, kemarin saya ngomongin kamu sama orang-orang. Ngomongin apa? Saya ngomongin kamu begini. Dia jujur. Tapi yang paling berat itu siapa? Kita yang paling berat. Menerima kejujurannya itu yang paling berat. Nah, jadi anak-anak semua mulai saat ini belajar menerapkan perilaku jujur tersebut. Mulai dari hal-hal kecil. Karena kalau tidak dibiasakan, ini payah. Ketika kita terbiasa berbohong dengan hal-hal yang kecil, maka kita akan terbiasa berbohong dengan hal-hal yang besar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang celaka. Seperti yang dijelaskan Allah dalam surah Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Curang apa? Curang dalam timbangan. Jadi ini bagi para pedagang nih. Curang dalam timbangan. Timbangan gimana? Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang dalam timbangan. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Ketika dia menerima takaran dari orang lain, jadi orang menimbang untuk dia minta dicukupkan. Tapi ketika dia menimbang untuk orang lain, dia kurang-kurangin. Nah, ini yang parah. Jadi ini sudah diancam Allah dari 14 abad yang lalu, sudah diancam sama Allah. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang dalam timbangannya. 1 gram, kalau dia takaran kecil ya. Contoh beras. Beras itu kan takaran-takaran kecil, dia benda-benda kecil. Kita kurangi 1 on umpamanya. Itu nanti akan dipertanyakan di akhirat. Tapi kalau umpamanya benda-benda yang besar seperti sawit, itu kan prediksi sejujur-jujurnya. Jadi kalau meleset sedikit pun, karena kan dia benda besar, meleset beberapa on itu biasa. Tapi memang harus jujur. Beda dengan sengaja dicurangi. Nah, ini yang berat, sengaja dicurangi. Ini Allah ancam dengan azab. Allah ancam dengan satu surah yang khusus. Jadi untuk orang seperti ini khusus sama Allah. Dosa-dosa yang lain itu ancamannya seperti khamar. Itu ancamannya hanya dalam beberapa ayat, dalam beberapa surah. Tapi untuk orang-orang yang curang, orang-orang yang suka menipu, itu satu surah khusus. Satu surah khusus. Nama surahnya Al-Mutaffifin. Dikhususkan oleh Allah. Kalau dosa seperti khamar kemarin, itu dipecah-pecah Allah. Jadi memang dosa besar juga. Hanya saja ini ada yang lebih besar lagi, sehingga Allah mengkhususkannya dalam satu surah. Di begitu, mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya paham. Selanjutnya kita jelaskan tentang adil. Jadi adil ini adalah suatu sikap. Kalau jujur itu kita mengatakan apa adanya, menyampaikan apa adanya. Tapi adil adalah satu sikap. Sikap menentukan pilihan. Jadi adil itu biasanya berhubungan dengan pilihan. Pilihan apa? Pilihan antara hak dan batil. Jadi yang sering dituntut keadilannya itu biasanya pejabat-pejabat atau orang-orang yang memutuskan satu perkara. Contohnya hakim
eh, seorang guru juga bisa dalam memutuskan satu perkara. Umpamanya ada anak-anak yang bermasalah, kemudian diputuskan seadil-adilnya. Dan ini Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 8. Wahai orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran. Jadi Allah panggil kita dengan panggilan kasih sayangnya orang-orang beriman. Ini kalau Allah udah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Jadilah kamu orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran Allah, menjadi saksi dengan adil. Nah, saksi pun adil juga. Jadi saksi itu adalah orang yang melihat satu kejadian perkara dan kemudian dia diminta keterangannya untuk digunakan sebagai alat memutuskan perkara oleh hakimnya. Itu saksi. Jadi keterangan saksi ini penting juga. Umpamanya ada anak-anak bapak berkelahi, kemudian ada saksi. Kenapa nih berkelahi? Bapak tanya saksi. Dia harus adil. Adilnya bagaimana? Adilnya adalah dengan menerapkan perilaku jujur tadi. Nah, begitu. Selanjutnya mungkin itu aja. Tidak ada tugas apapun hari ini. Kalian hanya perlu mencatat saja di buku kalian surah-surah yang telah Bapak sebutkan tadi. Tugasnya nanti minggu depan Bapak berikan. Hari ini video aja. Jadi dipahami baik-baik, dipahami betul-betul. Intinya adalah yang Bapak inginkan anak-anak Bapak semua menjadi anak-anak yang jujur, menjadi anak-anak yang memiliki sikap dan sifat adil. Nah, itu aja. Persiapkan diri kalian sebaik-baiknya dan ingat absennya diisi. Kalau tidak, kalian dianggap tidak hadir dan tidak aktif dalam kelas pada hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.